Hai Sobat Geosfer, welcome back to my channel, Alita UM Channel, channel yang memberikan informasi seputar ilmu geografi. Tahukah kamu bahwa desa dan kota memiliki interaksi keuangan yang tak terpisahkan? Mau tahu info lebih lengkapnya? Mari belajar geografi, kapanpun, dimanapun, bersama saya, Bu Guru Alita. Sobat Geosfer, hari ini Bu Guru akan menjelaskan mengenai interaksi keuangan desa dan kota. Adapun submaterinya adalah yang pertama, pengertian desa dan kota, kedua, ciri khas desa dan kota, tiga, fungsi desa dan kota, empat, tipologi desa dan kota, selanjutnya, struktur keuangan desa dan kota, kemudian perkembangannya, dan yang terakhir adalah interaksi keuangan desa dan kota. Sobat Geosfer, kita lanjutkan ke materi yang pertama, yaitu pengertian desa dan kota. Bu Guru akan awali dari desa. Desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu desi, yang artinya tanah lahir. Banyak pengertian desa yang dikemukakan oleh para ahli, seperti Vesevin, Misra, kemudian Wintarto, Daljuni, dan banyak lagi lainnya. Ada pula menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Dari beberapa pengertian desa tersebut dapat disimpulkan bahwa desa adalah wilayah yang terbentuk dari kumpulan unit permukiman kecil, yaitu kampung atau dusun, yang memiliki batas wilayah sebagai satu kesatuan hukum. Ternyata, istilah desa di masing-masing daerah berbeda-beda, seperti nagari di Sumatera Barat, kemudian huta di Sumatera Utara, ada wanus di Sulawesi Utara, kemudian yang terakhir ada gampong di Aceh. Sobat Geosfer, kita lanjutkan untuk pengertian kota. Banyak pengertian kota menurut ahli seperti Max Weber, kemudian Fashion, Wintarto, dan ada juga menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan. Dari berbagai pengertian yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kota adalah wilayah yang memiliki strata sosioekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis, serta menjadi pusat pemerintahan dan pelayanan administrasi. Setelah mengetahui pengertian desa dan kota, kita lanjutkan ke submateri yang kedua, yaitu ciri khas desa dan kota. Adapun ciri khas desa adalah yang pertama, perbandingan lahan dengan manusia cukup besar. Kemudian yang kedua, sektor pertanian menjadi lapangan kerja yang dominan. Kemudian yang ketiga, adanya hubungan yang sangat akrab antar warganya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah masih berpegang teguh pada tradisi yang berlaku. Kemudian, untuk ciri khas kota, yang pertama adalah memiliki daerah terbuka yang digunakan sebagai open space atau paru-paru kota. Kemudian yang kedua adalah memiliki gedung pemerintahan, gedung perkantoran atau hiburan dan sarana olahraga. Kemudian yang ketiga, memiliki kompleks hunian untuk masyarakat ekonomi rendah, sedang, dan elit. Selanjutnya, ada hubungan sosial yang bersifat gesellschaft. Kemudian norma keagamaan tidak terlalu ketat dan penduduk memiliki sikap individualisme. Sobat Geosfer, kita lanjutkan ke submateri yang ketiga, yaitu fungsi desa dan kota. Adapun fungsi desa menurut Wintarto adalah yang pertama, fungsi hinterland atau daerah dukung. Artinya, dalam hubungannya dengan kota, desa dapat sebagai penyedia bahan makanan pokok. Kemudian fungsi desa yang kedua adalah fungsi lumbung bahan mentah. Artinya, ditinjau dari segi potensi ekonomi, desa berfungsi sebagai pemasok bahan mentah dan tenaga kerja produktif. Kemudian fungsi yang terakhir, yang ketiga adalah
fungsi yang dapat dilihat dari segi kegiatan kerja, yaitu sebagai desa agraris, manufaktur, industri, nelayan, dan sebagainya. Kita lanjutkan ke fungsi kota. Menurut Dickinson, yaitu ada 3 juga. Yang pertama, fungsi budaya. Artinya, kota menjadi tempat permanen yang pertama untuk lembaga-lembaga budaya. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi administratif, yaitu mengacu pada kegiatan yang dipusatkan di kota untuk mengatur wilayah sekitarnya. Terakhir, fungsi yang ketiga menurut Dickinson adalah fungsi ekonomi yang berkaitan dengan berbagai kegiatan ekonomi seperti industri dan perdagangan. Sobat Geosfer, ternyata ada fungsi kota yang lain selain menurut Dickinson, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Yang pertama adalah kota sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat informasi, pusat pelayanan kesehatan, pusat produksi, pusat perdagangan, pusat kebudayaan, dan pusat rekreasi. Sobat Geosfer, setelah mempelajari fungsi desa dan kota, kita akan lanjutkan ke submateri yang keempat, yaitu tipologi desa dan kota. Tipologi merupakan fakta, karakteristik, dan kondisi nyata yang khas pada suatu wilayah. Kalau kita lihat, tipologi desa dapat digolongkan yang pertama berdasarkan kekerabatan, yaitu desa genealogis, artinya desa yang dicirikan oleh persaudaraan antar warga yang masih kuat. Kemudian ada desa teritorial, artinya desa yang menjadi permukiman warga dengan beragam asal keturunan. Kemudian yang ketiga, ada desa campuran genealogis dan teritorial. Selanjutnya, berdasarkan hamparan, tipologi desa dapat dibedakan menjadi desa pesisir atau desa pantai, desa dataran rendah atau lembah, kemudian ada desa dataran tinggi, dan yang terakhir adalah desa perbukitan atau pegunungan. Selanjutnya, ada lagi tipologi desa berdasarkan pola permukiman, yaitu desa permukiman menyebar, desa permukiman melingkar, kemudian ada desa permukiman mengumpul, kemudian ada desa permukiman memanjang atau linier. Selain itu, ada juga tipologi desa berdasarkan pola mata pencaharian, yaitu desa pertanian, desa nelayan, desa industri, dan desa perdagangan. Kita lanjutkan ke tipologi kota berdasarkan fungsi kota. Yang pertama adalah kota administratif, artinya kota yang menjadi ibu kota suatu wilayah. Fungsi utamanya untuk mengelola negara. Contohnya adalah Washington DC dan Canberra. Kemudian yang kedua ada kota pertahanan, yaitu kota yang memiliki fungsi dominan yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara. Ditandai juga dengan barak-barak militer, pusat pelatihan militer, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada kota budaya untuk tujuan budaya. Kemudian ada kota produksi terkait dengan kegiatan produksi, baik produksi massal atau untuk kerajinan khusus. Selanjutnya ada kota komunikasi yang bertindak sebagai penghubung dalam rantai komunikasi. Terakhir ada kota rekreasi sebagai tujuan rekreasi. Sedangkan tipologi kota berdasarkan tahap perkembangannya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, tahap eopolis atau awal pembentukan kota. Kemudian yang kedua, tahap polis atau terbentuk ketika terjadi asosiasi antara desa karena semakin banyak desa yang berdiri. Kemudian yang ketiga, ada tahap metropolis, didirikan dengan perkembangan struktur ruang kota lebih besar. Selanjutnya, setelah metropolis, tahap selanjutnya adalah megalopolis, ditandai dengan lebih banyak keragaman budaya. Setelah megalopolis, ada tahap tiranopolis, ditandai dengan lingkungan kota yang memburuk dan orang-orang lari ke pedesaan. Yang terakhir, ada tahap nekropolis, yaitu kota semakin memburuk sehingga peradaban menurun.
Selain berdasarkan fungsi dan perkembangannya, tipologi kota juga berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah kota kompak, yaitu kota yang memiliki kepadatan tinggi dengan konsentrasi fungsi sosioekonomi untuk mengurangi penggunaan energi, kerusakan lingkungan, dan kota acak. Nah, dalam kota kompak juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah kota bentuk persegi, merupakan komunitas dataran yang berasal dari pusat perdagangan perdesaan. Yang kedua, ada kota bentuk persegi empat panjang, menggambarkan adanya perkembangan areal kota pada sisi yang berbeda. Selanjutnya, ada kota bentuk pita, hampir sama dengan bentuk sebelumnya, namun dimensi panjangnya jauh lebih besar daripada dimensi lebarnya. Selanjutnya, ada kota bentuk bulat, yaitu bentuk kota yang paling ideal yang memberikan kesempatan berkembang yang seimbang bagi seluruh wilayahnya. Selanjutnya, ada juga kota bentuk kipas, yaitu menggambarkan kesempatan perkembangan ke area luar lingkaran daerah yang relatif seimbangan. Kemudian ada kota gurita atau kota bintang, yaitu kota yang mengutamakan jalur transportasi sehingga berperan penting pada kota ini. Jalur tersebut lebih dari satu. Dan yang terakhir, ada kota yang bentuknya tidak berpola, yaitu ditemukan di daerah yang kondisi geografis khusus di daerah atau di mana telah ada pertumbuhan kota itu sendiri. Selain kota kompak, ada juga kota tidak kompak. Artinya, kawasan perkotaan yang memiliki wilayah terpisah-pisah oleh kenampakan bukan perkotaan dalam bentuk topografis maupun kenampakan agraris. Contohnya adalah kota bentuk terpecah, yaitu berawal dengan bentuk kompak, kemudian mengalami perluasan. Kemudian ada kota bentuk berantai, merupakan bagian dari bentuk pecah. Hanya saja, bentuk ini terbentuk ketika bentuk terpecah terjadi hanya di sepanjang rute tertentu. Selanjutnya, ada kota bentuk terbelah yang menggambarkan bentuk kota yang kompak tetapi terbelah oleh perairan yang lebar. Contohnya adalah Samarinda misalnya. Kemudian yang terakhir ada kota bentuk stelar, ditemukan di kota-kota besar yang dikelilingi kota-kota satelit. Sobat Geosper, kita lanjutkan ke submateri yang kelima, yaitu struktur keruangan desa dan kota. Struktur keruangan merupakan penyusunan keruangan yang berkaitan dengan penggunaan lahan di suatu wilayah dan menunjukkan hubungan kompleks antar manusia dengan lingkungan. Adapun struktur keruangan desa menurut Daljuni yaitu pertama, bentuk desa memanjang di pesisir, biasanya desa-desa nelayan di wilayah pesisir. Kemudian yang kedua adalah bentuk desa yang terpusat, biasanya ditemukan di daerah pegunungan. Kemudian ada juga yang ketiga, bentuk desa linier dapat ditemui di dataran rendah. Kemudian yang terakhir, bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Nah, biasanya fasilitas ini yang dimaksud bermanfaat bagi penduduknya, seperti mata air dan waduk. Kemudian menurut Bintarto juga mengemukakan pendapat mengenai struktur keruangan desa, yaitu yang pertama adalah pola persebaran desa memanjang jalan. Kemudian ada pola persebaran desa memanjang sungai. Yang ketiga ada pola persebaran desa memanjang pantai. Selanjutnya ada pola persebaran desa memanjang pantai dan sejajar dengan jalan kereta api atau rel kereta api. Kemudian ada pola persebaran desa radial, biasanya ditemukan di daerah gunung api yang aktif. Kemudian yang terakhir ada pola persebaran desa tersebar. Sobat Geosper, kita lanjutkan ke struktur yang kedua, yaitu struktur keruangan kota. Yang pertama ada teori konsentris. Teori konsentris dikemukakan oleh Ernest Borges yang dianggap sebagai bapak teori konsentris. Menurutnya, pertumbuhan setiap kota terjadi melalui ekspansi radial dari pusat. Ekspansi ini
membentuk serangkaian cincin konsentris. Setiap rangkaian cincin memiliki zona penggunaan lahan perkotaan yang khusus. Yang pertama ada kawasan pusat bisnis atau daerah pusat kegiatan dengan wilayah retail dan grosirnya yang disebut dengan CBD atau CBD, Central Business District. CBD merupakan pusat kehidupan komersial, sosial, dan sipil, serta transportasi. Kemudian yang kedua adalah zona transisi yang dicirikan oleh stagnasi dan kemerosotan sosial. Zona ini merupakan sebuah zona permukiman yang mengelilingi distrik bisnis pusat kota. Kemudian yang ketiga, ada zona permukiman pekerja industri. Zona ini didiami oleh pekerja industri karena ada kemudahan akses ke tempat kerja mereka. Kemudian, untuk zona yang keempat adalah zona unit permukiman yang lebih baik. Artinya, zona ini terdiri dari tempat tinggal keluarga tunggal dan merupakan wilayah eksklusif terbatas. Terakhir, ada zona komuter atau penglaju yang membentang di luar batas kota dan terdiri dari daerah pinggiran dan kota-kota satelit. Sobat Geosper, masih di struktur keruangan kota, kita lanjutkan dengan teori berikutnya yaitu teori sektoral. Teori sektoral dikemukakan oleh Homer, yang merupakan seorang ahli ekonomi. Menurutnya, pola penggunaan lahan cenderung bersifat sektoral dan bukan lingkaran konsentris. Terlihat bahwa dalam teori sektoral, penggunaan lahan kota sangat kuat dipengaruhi oleh jalur transportasi utama. Yang pertama, ada CBD atau Central Business District atau daerah pusat kegiatan yang terletak di pusat kota. Kemudian yang kedua adalah daerah industri dan grosir yang menyebar keluar dari pusat kota. Sektor-sektor ini terbentuk karena adanya tautan transportasi di mana kegiatan industri tumbuh. Selanjutnya yang ketiga adalah permukiman kelas rendah, yakni permukiman kaum pekerja dengan pendapatan rendah. Selanjutnya yang keempat ada permukiman kelas menengah, yakni permukiman penduduk dengan pendapatan menengah yang mampu membayar biaya perjalanan yang lebih besar dan menginginkan kondisi hidup yang lebih baik. Selanjutnya yang kelima adalah permukiman kelas atas. Permukiman ini terdiri dari rumah-rumah besar dan memanjang sampai ke daerah terluar dan terjauh dari pusat kota. Sobat Geosper, kita lanjutkan ke teori yang ketiga, yaitu teori inti ganda. Teori ini dikemukakan oleh Couchy Harris dan Edward Ulam yang menjelaskan pola penggunaan lahan perkotaan. Teori ini dirumuskan sebagai modifikasi dan integrasi teori konsentris Burgess dan teori sektor Hoyt atau Homer. Nah, menurutnya, kota-kota cenderung tumbuh di sekitar beberapa pusat pertumbuhan. Jika kita lihat gambar, the Central Business District atau daerah pusat kegiatan masih ada pada daerah inti atau utama. Kemudian yang kedua, ada daerah grosir dan industri ringan, kegiatannya lebih berorientasi pada konsumen. Sementara zona yang ketiga adalah daerah permukiman kelas bawah. Kemudian, zona keempat adalah permukiman kelas menengah. Yang kelima, zona yang kelima adalah permukiman kelas atas atau kelas tinggi. Yang keenam, daerah industri berat. Daerah ini ditempati oleh pabrik-pabrik industri berat seperti industri bahan kimia, baja, dan mesin. Selanjutnya yang ada di zona 7 adalah daerah di luar DPK atau CBD. Daerah ini menawarkan barang dan jasa seperti yang ditawarkan di CBD. Kegiatan usaha yang ditemukan di wilayah ini antara lain ada mall, bandara, dan sekolah. Kemudian zona yang ke-8 itu merupakan permukiman suburban. Permukiman ini terletak di pinggiran kota, terdiri dari rumah-rumah keluarga yang ada pada sebidang tanah sempit. Terakhir ada zona 9, yaitu daerah industri suburban.
Daerah ini dibuat dan dikategorikan untuk sumber industri di pinggiran kota. Sobat Geosper, setelah membahas mengenai struktur keuangan desa dan kota, kita lanjutkan ke submateri yang keenam, yaitu perkembangan desa dan kota. Desa merupakan awal dari pusat pertumbuhan, oleh karena itu, perkembangan desa menjadi prioritas utama suatu negara. Sobat Geosper, berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, dapat dibedakan menjadi 1. Desa sangat tertinggal atau desa pratama. Kemudian yang kedua adalah desa tertinggal atau desa pramadya. Yang ketiga ada desa berkembang atau desa madya. Dan yang terakhir adalah desa maju atau desa prasembada. Selain berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, ada juga berdasarkan tingkat pembangunannya. Yang pertama adalah desa swadaya atau desa tradisional. Kemudian yang kedua adalah desa swakarya atau desa transisi antara swadaya menuju swasembada. Yang terakhir adalah desa swasembada atau desa yang sudah berkembang, bisa dikategorikan sebagai desa yang sudah mandiri dan maju. Sobat Geosper, sementara untuk perkembangan kota, itu menurut Griff Taylor mengemukakan bahwa yang pertama ada stadium infantil, artinya permukiman ditandai oleh kawasan campuran tanpa batas pemisah antara wilayah domestik dan komersial. Kemudian stadium yang kedua adalah stadium juvenil, yaitu mulai terjadi pemisahan antara area perdagangan dan permukiman. Selanjutnya, yang ketiga adalah stadium matur, daerah-daerah baru yang bermunculan. Terakhir adalah stadium senil, yaitu kemunduran kota yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik. Sobat Geosper, selain menurut Taylor tadi, ada juga menurut Houston, perkembangan kota menurutnya adalah pertama ada stadium pembentukan inti kota, yaitu daerah pusat kegiatan dibangun. Kemudian yang kedua adalah stadium formatif, yaitu kota berkembang seiring dengan perkembangan industri. Terakhir ada stadium modern, yaitu penggabungan antar pusat kegiatan. Sobat Geosper, kita lanjutkan ke submateri yang terakhir, yaitu submateri ketujuh, yaitu interaksi keuangan desa dan kota. Desa dan kota merupakan dua wilayah yang berbeda, baik dari segi aktivitas ekonomi, kehadiran sumber daya alam, maupun potensi penduduk. Perbedaan tersebut mendukung terjadinya interaksi. Interaksi desa dan kota tidak dapat terlepas dari arus perpindahan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dengan kondisi geografis yang berbeda, maka akan terjadi interaksi timbal balik dan saling membutuhkan. Seperti teori gravitasi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya pada perwilayahan, kemudian ada juga teori titik henti yang digunakan untuk memperkirakan posisi garis batas terluar yang memisahkan wilayah-wilayah dominan yang menjadi pengaruh dari dua buah pusat wilayah yang berdampingan. Selain itu, ada juga teori potensi penduduk yang menggambarkan kemungkinan penduduk melakukan migrasi atau berinteraksi dengan wilayah lain. Yang terakhir, ada juga teori grafik yang menggambarkan struktur jaringan transportasi untuk melihat interaksi antar wilayah. Sobat Geosper, dari keempat teori tersebut membuktikan bahwa interaksi keuangan desa dan kota tak dapat dipisahkan satu sama lain. Sobat Geosper, sampai di sini dulu bahasan materi kita kali ini. Untuk tetap update info-info geografi lainnya, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk menerima notifikasi video-video terbaru yang saya buat. Terima kasih telah menyaksikan video-video di Alita UM channel yang memberikan informasi seputar ilmu geografi. Semoga bermanfaat dan dapat menemani kalian belajar geografi. Mari belajar geografi kapanpun, dimanapun bersama saya, Bu Guru Alita.